Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Melina Manalu dengan NIM 1C420067. Saya dari program studi biologi. Di sini saya akan menayangkan beberapa soal dan beserta jawabannya guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Sistem Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Rizka Raika Bintana. Baiklah, kita di sini akan memasuki soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau information society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuan dari masyarakat informasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Mungkin istilah pengertian sederhana dari masyarakat informasi ini yaitu sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagai kegiatan pribadi mereka, kegiatan sosial mereka, atau pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang mereka. Teknologi tersebut mempunyai kemampuan untuk mengirim, menerima, dan pertukaran data digital dengan cepat antara tempat-tempat terlepas dari jarak. Di bidang bisnis, sebagian besar transaksi keuangan seperti yang dilakukan perbankan telah menggunakan teknologi informasi, seperti layanan bank internet atau disebut dengan m-banking, mobile banking, dan yang lainnya. Manusia modern tak bisa lepas dari teknologi informasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dilakukan melalui mailing list atau email serta berinteraksi dengan komunitas dunia maya. Jadi bisa dikatakan bahwa pengolahan informasi adalah inti dari kegiatan manusia modern dengan menggunakan teknologi baru. Kita akan memasuki soal yang kedua, yaitu jelaskan mengapa informasi diperlukan. Dapat kita artikan terlebih dahulu apa itu informasi. Informasi adalah sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Informasi merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Dengan adanya informasi, seseorang bisa bertambahnya wawasan dan pengetahuan secara luas, dan informasi juga dapat membantu kita mengurangi ketidakpastian kondisi karena adanya kesimpang siuran fenomena. Di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalankan, kita tidak dapat terlepas dari yang namanya informasi. Baik informasi itu kita peroleh dari orang lain, teman, dari koran, televisi, atau media yang lainnya. Semua itu penting untuk kita jadikan sebagai wawasan dan pengetahuan, serta dapat juga mengurangi risiko kegagalan kita dalam mengambil suatu keputusan. Jadi, informasi itu bagaikan nafas kita yang terus berhembus tanpa kenal waktu dan tempat. Sehingga informasi sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jika di era globalisasi ini kita tidak memiliki pola pikir yang maju untuk kedepannya, serta kurang dalam mendapatkan suatu informasi, maka kita akan jelas ketinggalan sekali dengan negara-negara yang maju. Kita akan memasuki soal nomor 3, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teknologi. Pengertian dari teknologi ini adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia atau dalam bahasa Yunani, techno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor, mulai dari sektor teknologi dalam bidang ekonomi,
Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata atau berhadapan antara pembeli dengan penjual, maka kini beralih menjadi online. Selain itu, sistem keuangan juga jadi berubah menjadi e-money. Dan yang kedua, teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, mulai dari bibir, sistem tanam, serta teknik menanamnya. Yang ketiga, teknologi informasi. Kemajuan informasi ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Yang keempat, teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain walau dengan jarak yang jauh. Yang kelima, teknologi transportasi. Salah satu kemajuan dalam bidang transportasi ini adalah adanya berbagai macam alat transportasi modern yang mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Contohnya motor, mobil, dan lainnya. Dan yang keenam, teknologi medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Dan yang ketujuh, teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah berkembangnya sistem pendidikan jadi lebih baik, tenaga pendidik serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan. Adapun berbagai contoh teknologi yang berhasil diciptakan dari mulai teknologi yang sering kita jumpai seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil, motor, dan lain sebagainya. Kita akan memasuki soal nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi. Definisi dari teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan pelengkap lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Macam-macam teknologi informasi yaitu laptop, kalkulator, TV, radio, koran, dan lain sebagainya. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Masuki soal yang nomor 5, yaitu jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Dalam aktivitas teknologi informasi, terdapat 5 komponen utama di dalamnya, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brandware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral atau input dan output device, kabel data. Yang kedua, perangkat lunak atau disebut dengan software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brandware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software sistem dan software aplikasi. Yang ketiga, infoware. Infoware ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat, flyware. Flyware ini adalah merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Dan yang terakhir, brandware atau user. Brandware atau user adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brandware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Baiklah, kita akan memasuki soal nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi.
Definisi dari teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan pelangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Macam-macam teknologi informasi yaitu laptop, kalkulator, TV, radio, koran, dan lain sebagainya. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Memasuki soal yang nomor 5, yaitu jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Dalam aktivitas teknologi informasi, terdapat 5 komponen utama di dalamnya, yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brandware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral atau input dan output device, kabel data. Yang kedua, perangkat lunak atau disebut dengan software. Software adalah media yang menjembatani antara hardware dan brandware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software sistem dan software aplikasi. Yang ketiga, infoware. Infoware ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Yang keempat, fileware. Fileware ini adalah merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Dan yang terakhir, brandware atau user. Brandware atau user adalah komponen paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brandware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user. Baiklah, kita akan memasuki soal nomor 6, yaitu jelaskan definisi perangkat keras komputer beserta dengan contohnya. Definisi dari perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Contohnya seperti prosesor atau CPU, atau Central Processing Unit, yang kedua power supply, yang ketiga hard disk, yang keempat motherboard, yang kelima sound card, yang keenam GPU and VGA card atau video adaptor, yang ketujuh monitor LCD, LED, tabung atau CRT, dan yang kedelapan casing. Soal yang ketujuh, yaitu jelaskan definisi perangkat lunak beserta dengan contohnya. Definisi perangkat lunak komputer atau software adalah istilah umum untuk berbagai program yang berisi instruksi-instruksi terkait mengoperasikan komputer atau perangkat keras terkait. Software dalam bahasa Indonesia disebut juga perangkat lunak, karena software secara fisik tidak dapat dilihat namun dapat dioperasikan. Contohnya Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Word. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak yaitu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya. Fungsi yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer.
Memasuki soal nomor 8, yaitu jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Definisi dari sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program, aplikasi, serta para pengguna. Secara umum, sistem operasi ini memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi yaitu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara efisien. Yang kedua, kemudahan, yaitu sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai. Yang ketiga, kemampuan berevolusi, yaitu sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Soal yang terakhir, yaitu berikan contoh penerapan IT pada bidang tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang pendidikan, contohnya hadirnya e-learning untuk pembelajaran dalam komputer dan jaringan internet. Yang kedua, UNBK atau UN berbasis komputer. Yang kedua, bidang hiburan, contohnya munculnya situs-situs streaming video, musik, siaran TV, film, dan sebagainya yang mudah diakses seperti YouTube, Spotify, Netflix, dan sebagainya. Yang kedua, penerapan CGI atau Computer Generated Image pada film-film terkemuka sehingga efek yang dihasilkan seperti nyata. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.